Baik, saat ini kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu kita akan membahas materi inheritas. Yang sebelumnya kita sudah membahas kelas dan objek, kemudian kita juga sudah membahas enkapsulasi. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan inheritas. Nah, topik pembahasan kita kali ini akan membahas ya terkait definisi inheritas itu apa, kemudian keyword extends dan keyword super. Nah, inheritas itu adalah sebuah konsep ya, konsep relasi yang tersusun dari parent class dan child class. Nah, parent class itu kelas yang hierarkinya itu lebih tinggi ya, sedangkan child class itu kelas yang hierarkinya lebih rendah daripada parent classnya. Kemudian untuk keyword extends itu adalah keyword untuk memperluas ya, memperluas penggunaan fungsi dan atribut dari child class-nya. Jadi nanti ketika child class ya nanti dihubungkan dengan parent class, maka child class itu tadi bisa menggunakan atribut dan behavior dari parent class-nya. Nah, kemudian untuk keyword super itu adalah keyword untuk menggunakan atribut dan atau konstruktor atau behavior dari parent class-nya. Jadi penggunaannya bisa super dot nama atributnya atau super dot nama behaviornya atau super saja untuk menggunakan konstruktornya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan mensimulasikan kurang lebih seperti ini, yaitu ada parent class kendaraan, ya kendaraan ini parent classnya, kemudian ada child class perahu dan child class mobil. Nah, pada konsep inheritas semakin tinggi hierarki, ini kan hierarki paling tinggi, ini hierarki yang lebih rendah. Maka sifatnya itu bersifat umum. Nah, kalau yang rendah ini spesifik. Jadi kalau eh, fungsi ya, atribut dari kendaraan, behavior dari kendaraan itu atribut dan behavior yang umum ya, yang umum dimiliki oleh semua kendaraan. Contohnya nama kan. Nama kan atribut yang sangat umum. Karena mobil kan kendaraan ini kan namanya mobil, kendaraan ini namanya perahu gitu. Jadi umum lah. Yang dimaksud dengan spesifik itu atribut yang memang hanya dimiliki oleh kendaraan itu saja. Misalkan mobil ini merek roda, kapal kan tidak ada rodanya. Itu lebih spesifik lagi. Kalau kalau kapal ini mungkin rute awal, rute tujuan gitu. Jadi ada rutenya. Kalau mobil ini mobil pribadi ya bebas tidak ditentukan oleh rute. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi semakin tinggi hierarkinya maka umum, kalau rendah maka lebih spesifik ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya simulasikan ke dalam codingannya langsung. Tetapi yang kita bahas pertama kali yaitu keyword super ya. Nah, di sini ada parent class kendaraan ya. Untuk salah satu penggunaan dari keyword super itu bisa mengakses konstruktornya. Oleh sebab itu kita buat terlebih dahulu konstruktornya. Kita buat dulu konstruktornya. Nah, ini sudah ada konstruktornya. Nah, seperti ini. Ya, konstruktor sudah dibahas di pertemuan enkapsulasi, jadi tidak perlu dibahas lagi di sini. Eh, Bagaimana cara kita menggunakan konstruktor ini? Ya, pada pada child class-nya, saya akan simulasikan di child mobil ini dulu. Nah, biasanya ketika kita
menggunakan konstruktor, maka kita perlu proses instansiasi ya. Misalkan kendaraan kendaraan sama dengan new kendaraan gini. Kemudian kita isi nih konstruktornya nama, bahan bakar dan kapasitas. Misalkan namanya mobil, bahan bakarnya solar, kapasitasnya 4 orang. Nah kan biasanya kan gini. Tetapi ada cara yang lain, cara menggunakan metode atau atribut dari parent class itu ada cara lain ya selain instansiasi seperti ini. Ini kita hapus dulu, komentar saja deh. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengetikkan extends kendaraan. Nah, jadi sudah terhubung lah. Mobil ini sudah terhubung dengan kendaraan ya sebagai parentnya. Mobil ini childnya, kendaraan ini parentnya terhubung sudah. Nah, kemudian untuk menggunakan konstruktor konstruktor mobil ini, konstruktor kendaraan ini, kita bisa membuat konstruktor terlebih dahulu ya di mobilnya. Nah, ini ada konstruktor mobil, maka terus setelah kita buat, kita gunakan keyword super. Nah, begini. Kita isikan aja langsung sama seperti ini ya. Nah, gini. Jadi tanpa adanya proses instansiasi, kita bisa langsung menggunakan konstruktor dari kelas kendaraan ini. Ini kan konstruktornya kelas-kelas kendaraan. Itu bisa kita gunakan di child-nya dengan cara seperti ini. Dipasangkan di dalam konstruktor mobil. Ini kan ini sebenarnya konstruktor mobil yang di dalamnya itu ada konstruktor kendaraan. Itu. Jadi harus di dalam konstruktor kendaraan ini harus di dalam konstruktor mobil ya. Kalau kalau di luar gini error soalnya. Error kan harus di dalamnya gini. Nah, kemudian kita ini kan masih kelas kan ya, masih kelas, mobil ini masih kelas. Kita jadikan kelas ini menjadi sebuah objek. Nah, di sini sudah saya siapkan main kelasnya. Kita bisa melakukan instansiasi di sini. Nah, ini parameternya kita isikan ya, kita isi sesuai dengan konstruktor mobil ini, yaitu merek roda. Merek rodanya misalkan asal aja ya, biar lebih aman asal gitu. Nah, seperti ini misalkan. Nah, bisa seperti ini. Ini tipe datanya kendaraan ya. Kendaraan ini kan parent kelasnya ini. Bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Bisa kendaraan atau bisa mobil ini selama sudah antara kendaraan dan mobil ini selama sudah terrelasi bisa seperti ini ya, bisa dipilih ya, atas boleh, yang bawah boleh. Ini kalau yang atas ini namanya polimorfisme ya, perubahan ya, perubahan dari kelas parentnya kemudian yang diinstansiasi tapi kelas childnya ini. Bisa di atas, bisa di bawah. Cuma kali ini kita pakai yang di bawah saja. Itu tadi cuma pengenalan aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan, kita tampilkan datanya seperti biasa. Print. Nama.
cek tadi. Nama bahan bakar kapasitas ya. Nama bahan bakar. Set nama, get nama. Oh, ini kurang ini sepertinya. Bahan bakarnya belum ya, kurang ini. Nama bahan bakar kapasitas. Kurang lebih seperti inilah. Mari kita coba, kita run, apakah berhasil. Nah, ini. Namanya mobil, bahan bakarnya solar, kapasitasnya 4 orang, dan merek rodanya itu Acelera. Kena lah. Di sini ada sebuah kenapa ya? Kenapa pertanyaan ya? Kenapa kok bisa kelas mobil ini menggunakan get nama ini? Padahal di sini di kelas mobil ini tidak ada tidak ada behavior get nama. Behaviornya cuma dua ini saja kan, set merek roda dan get merek roda. Tapi kok bisa ini ya, get nama, get bahan bakar, get kapasitas. Kalau get merek roda kan memang sudah ada di mobil ini kan, memang sudah ada ini. Tetapi kok bisa menggunakan ini? Nah, itu topik bahasan selanjutnya ini, yaitu keyword extends. Nah, alasannya kenapa kok bisa ini? Ya karena memang di mobil ini sudah menggunakan keyword extends ini. Yang berarti mobil ini sudah dihubungkan dengan kendaraan. Kendaraan sebagai parent class-nya dan mobil sebagai child class-nya. Karena sudah dihubungkan, maka kelas mobil ini bisa menggunakan metode dari parent class-nya, bisa menggunakan metode atau behavior dari parent class-nya. Get nama, get bahan bakar, dan get kapasitas ini kan milik dari parent class-nya, itu kendaraan. Nama, bahan bakar, kapasitas, get kapasitas itu milik dari parent class-nya ya, karena ini kan parent class-nya punya metode itu tadi, get nama, get bahan bakar, dan kapasitas, punya metode itu tadi. Sedangkan di mobil ini sudah direlasikan, otomatis di sini bisa digunakan metodenya karena memang sudah berelasi begitu. Nah, saya contohkan juga ini yang perahu ya, sama seperti tadi kan. Yang pertama kali dilakukan adalah extend ya, keyword untuk merelasikan antara parent class, extend ya, keyword untuk merelasikan antara parent class dan child class-nya, kendaraan. Sorry. Gini. Kemudian kita harus bikin konstruktornya juga. Biar cepat pakai shortcut. Nah, ini. Oh ya, jadi ketika di parent class-nya itu ada konstruktor, maka ketika direlasikan dengan child-nya itu, maka kita harus buat konstruktor juga. Ini kita isi biar cepat ya, kita kopas saja dari sini. Oh ya sudah.
Nah, begini namanya perahu, bahan bakarnya marine fuel oil atau MFO, gini kapasitas penumpangnya anggap saja 500 orang lah. Gini, ya kan ini sudah ada konstruktor, konstruktor perahu yang di dalamnya ada konstruktor kendaraan. Sekarang kita tinggal jadikan kelas ini kan kelas agar menjadi objek. Nah, di sini kita jadikan kelas tadi menjadi objek, yaitu yang pertama seperti biasa nama tipe datanya atau nama kelasnya diikuti nama variabel sama dengan new perahu. Nah, ini. Karena di sini ada konstruktornya, di perahu ini ada konstruktornya ya yang terdiri dari dua parameter, satu rute awal dan satu rute tujuan. Maka ketika instansiasi kita isi juga misalnya rute awalnya kota A, kemudian rute tujuannya kota B, atau kalau perahu pulau kali ya, karena melewati laut ya. Pulau A ke pulau B gini. Nah, ini untuk menampilkannya sama juga seperti yang mobil ini. Kita kopas biar cepat, biar rapi. Saya rapikan. Ini objek perahu. Sama seperti mobil, cuma ya variabel yang kita gunakan adalah variabel perahu. Ini get rute awal, ini get rute tujuan. Nah, gini. Kita coba, kita run. Nah, objek mobil, namanya mobil, bahan bakarnya solar, kapasitasnya 4, merek roda Acelera. Yang objek perahu namanya perahu, bahan bakarnya marine fuel oil, kapasitasnya 500 penumpang, rute awal dari pulau A ke pulau B. Ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah konsep inheritance seperti itu. Kita di pertemuan ini kita sudah membahas inheritas, terus kita juga tadi sudah membahas kita sudah membahas inheritas, kemudian kita sudah membahas keyword super ya yang menggunakan konstruktor dari parent kelasnya juga sudah. Jadi begitulah, semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri.